Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar materi atau pelajaran yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Nak Suaib, tolong nak dipimpin teman-temannya dulu. Ibu, sebelum kita memulai pelajaran berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk Nak Suaib. Saya cek kehadiran dulu ya. Ada 2 orang lagi nak yang belum bergabung ini. Andi Fikram dengan coba audionya. Fikram sama Rivaldi, Bu. Iya, kenapa belum nak ini? Ada keterangan? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Karena kita masih dalam suasana pandemi, kita masih dalam pembelajaran daring, ya. Jadi anak-anakku sekalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah digalakkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan. Kemudian apa lagi nak? menjaga jarak. Jaga jarak. Iya. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat anak-anakku sekalian materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Masih, Bu. Tanggapan Masih, Bu. Teks tanggapan. Siapa yang bisa anak-anakku di sini yang masih ingat apa itu teks tanggapan? Oke, Naeva Julianti Sari. Tes tanggapan adalah tes yang dapat berupa komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, atau penolakan terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamatan seseorang. Iya, bagus. Ternyata masih ingat Eva ya. Masih ada nak selain Eva? Iya, Swipe silahkan nak. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal, seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Iya, betul sekali. Untuk hari ini yang akan kita pelajari, kompetensi dasarnya adalah 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain berupa kritik sanggahan atau ujian yang didengar dan atau dibaca. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya setelah kita melakukan diskusi atau melalui grup WhatsApp, kalian semua anak-anakku satu mampu menentukan struktur teks tanggapan. Iya. Kemudian yang kedua menentukan kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Kemudian, adapun untuk kegiatan yang akan dilakukan sebentar, ya, Ibu akan bagi kelompok, ya, kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari tentang struktur teks tanggapan. Coba dan aku perhatikan di layar HP-nya masing-masing. Kalian lihat di situ struktur teks tanggapan ada berapa? Ada tiga. Ada 3. Yang pertama adalah konteks. Coba siapa aku yang bisa baca yang ada di layarnya tentang struktur konteks? Ya, Wulandari. Yang konteks itu yang mana nak?
Konteks berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi, baik itu berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, Ya. fenomena, ucapan dan perbuatan, atau tentang karya orang lain. Oke. Yang kedua, struktur yang kedua ada deskripsi. Siapa yang bisa baca bagian deskripsi, Nak? Oke, Eva Julianti. Bagian deskripsi. Iya. Deskripsi berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci. Iya. Jadi deskripsi itu, Nak, nama lainnya adalah penggambaran. Jadi pada bagian ini atau pada paragraf ini penulis menggambarkan tentang keadaan objek. Iya. Nah, kalau dia suatu karya, berarti di sini deskripsinya dideskripsikan bagaimana karya tersebut. Bisa dipaham? Bisa Bu. Bisa, Ya. Bu. Pak, Bisa, Bu. oke, kalau bisa coba Ibu mau tes kemampuannya. Di sini Ibu sudah siapkan sebuah teks tanggapan, ya. Ini teks tanggapan tentang karya seni. Coba diperhatikan. Di sini ada ini ada identitas, ada pelukis, ada tahun karya tahun 1981, judulnya Kebun Cengkeh, medianya adalah cat minyak dan kampas. Menurut anak-anakku sekalian, kalau misalkan identitasnya seperti ini, ada pelukisnya, ada tahunnya, ada judulnya, ada medianya, itu masuk di mana tadi strukturnya? Konteks Konteks. atau penilaian atau deskripsi? Konteks Bu. Konteks. Iya. Betul. Ya, ini objeknya. Objek ada berapa? Ciri kebahasaan tanggapan yang kalian lihat? 5, Bu. 5 Bu. Ada 5. Ibu akan berikan tugas. Ya, Ibu akan kirim di grup kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian berdiskusi. Iya, kalian nanti ada sebuah teks. Silahkan tentukan yang mana struktur teksnya dan yang mana unsur-unsur kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks. Iya, sudah siap anakku? Oke. Oke, sudah. Iya, silahkan beralih ke WA ya. Ini Ibu beri waktu hanya 10 menit. Iya, setelah 10 menit kembali lagi ke Google Meet, kita presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kelompok 3, iya, sudah saling diskusi. Nah, sekarang kita mulai presentasi. 1 Bu. Oke, Suaib. Nah, silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaib. Saya perwakilan dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya. Untuk struktur teks tanggapan. Hasil dari diskusi kelompok kami untuk struktur teks tanggapan, yaitu yang pertama pada bagian konteks kami menemukannya pada paragraf 1 dan 2. Yang pertama pada paragraf 1, bunyi kalimatnya yaitu berbicara berkenaan gerhana matahari. Barangkali banyak salah satu dari kita yang bertanya, sebenarnya melihatnya secara langsung dapat membuat buta. Ya, pada bagian deskripsi kami menemukannya pada paragraf 3 dan 4. Selanjutnya pada bagian penilaian kami menemukannya pada paragraf 5, 6, dan 7. Oke. Sekian presentasi saya dari hasil diskusi bersama teman kelompok. Terima kasih dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ya untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah sama atau ada yang berbeda, Nak? Silahkan. Umi Habibah, silahkan, Nak. Menurut saya, bagian deskripsi terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Paragraf 3, 4, dan 5. Jadi penilaiannya 6 dan 7. Iya, hanya itu bedanya. Iya. Sekarang kita lanjut yang untuk kaidah kebahasaannya, giliran kelompok
2. Ya, silahkan kelompok 2 siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk kaidah kebahasaan teks tanggapan yang berjudul Gerhana Matahari. Oke. Kata kalimat aktif yang kami dapatkan dari teks tersebut itu A. Sebenarnya melihat secara langsung dapat membuat mata buta, ada di paragraf ke-1. Dan kalimat aktifnya yaitu melihat. Oke, terus? Ketika menanggapi berkenaan fenomena alam, pastinya kita dapat mengetahui lewat pengetahuan sains. Terdapat pada paragraf kedua. Kalimat aktifnya yaitu menanggapi dan mengetahui. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, Nak? Ada? Ya, silahkan angkat tangan. Ya, Ananda Wulandari, silahkan, Nak. Di bagian mana? Baik, yang saya temukan pada kalimat aktif ada yaitu faktanya cahaya matahari amat berbahaya jika kita melihatnya secara langsung, baik saat gerhana atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat aktifnya yaitu berbahaya dan melihatnya. Mungkin anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan hasil atau pembelajaran yang kita peroleh pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran yang kami pelajari pada hari ini adalah 1. Struktur teks tanggapan terdiri atas 3, yaitu konteks, deskripsi, dan kesimpulan. 2. Kaidah kebahasaan teks tanggapan terdiri dari kalimat aktif, kata tugas, kalimat deskripsi, dan kalimat penilaian. Demikian, Bu. Terima kasih. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Yang saya sukai pada pembelajaran hari ini adalah pembelajarannya, Bu. Kenapa? Ya? Karena baru pertama kali belajar lewat Google Meet, Bu. Iya, bagus. Yang lain? Diskusinya, Bu. Dulu jika harus diskusi harus berkumpul dengan teman. Kalau hari ini diskusinya lewat WA, jadi di rumah pun bisa dilakukan, Bu. Iya, terima kasih, Nak. Iya, jadi walaupun pandemi, Nak, kita tidak bisa bertatap muka, tapi lewat tatap maya seperti ini, diskusi tetap bisa dilakukan walaupun itu terbatas dalam grup WA. Mudah-mudahan ke depannya, Nak, kegiatan ini bisa berlanjut dan mudah-mudahan bisa segera tatap muka agar lebih efektif lagi dalam melakukan diskusi. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan soal evaluasi yang Ibu kirim di grup WA. Di situ ada linknya, Nak, silahkan diklik, ada 5 nomor. Ya, jadi langsung nilainya terrekap sama Ibu ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Silahkan dikerja. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, yang lain yang belum, Nak, Ibu tunggu ya. Karena waktu sudah menunjukkan sudah hampir habis waktunya. Jadi minggu depan Ibu akan lanjut kembali tentang cara memberikan pujian dan kritikan. Ya, jadi untuk hari ini Ibu tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.